Sekarang kita akan mendengarkan khotbah dari eksposisi kitab Keluaran. Mari kita membaca Keluaran pasal yang ke-20. Keluaran 20 saya membacakan ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, berkatilah kami dengan kebenaran firman. Kami merindukan berkat yang bukan diberikan oleh manusia. Kami merindukan berkat yang tidak mungkin dibeli dengan uang. Kami merindukan berkat yang tak tergantikan dengan apapun yang ada di dunia. Tolong kami memperoleh berkat itu oleh karena Tuhan menganugerahkannya kepada kami. Pimpinlah hamba-Mu yang hina ini dan layakkan dia menyampaikan firman kepada kami. Dan biarlah kami yang diberikan telinga untuk mendengar, menerima firman dan bertumbuh karenanya. Biarlah kami yang diizinkan Tuhan untuk mendapatkan kesempatan mendekat kepada Tuhan, memperoleh apa yang perlu untuk mendekatkan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami dalam ibadah kami, terutama di dalam pendengaran akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, bagian kedua yang akan kita bahas dari tema Sabat adalah kuduskanlah hari Sabat. Minggu lalu kita sudah membahas ingatlah Sabat. Dan sekarang kita akan bahas kuduskanlah Sabat. Apakah makna menguduskan? Ini merupakan tema yang perlu kita bahas secara tuntas. Karena kalau tidak kita akan banyak memasukkan totalitas yang salah ke dalam satu konsep. Ada seorang teolog yang mengatakan bahwa menafsir kitab suci sering salah dilakukan. Kenapa salah dilakukan? Karena kita seringkali memasukkan total pengertian yang salah ke dalam aspek yang sifatnya spesifik. Kita kira kita sudah tahu, lalu kita masukkan yang kita pikir adalah pengertian yang benar dari konsep itu. Lalu dari situ kita membangun cara berpikir yang salah. Kemudian seorang ahli perjanjian baru bernama Fern Poitras. Dia mengatakan salah satu salah tafsir yang paling sering dilakukan adalah over familiarity. Over familiaritas. Sudah rasa diri tahu apa yang dimaksudkan. Nah saudara sekalian, kita mendengar kata kudus sangat sering. Kita sudah tahu apa itu kudus, atau paling tidak kita pikir kita tahu. Kita sudah mengerti apa yang sudah diajarkan, dan kita tinggal menerapkan, mempraktekkan hidup yang kudus. Apa itu kudus? Oh ya, sudah tahu. Sekarang tinggal waktunya menjalankan. Nggak perlu belajar lagi. Sudah ngerti, sekarang tinggal menjalankan. Tapi kalau kita pikir kita mengerti, salah satu indikator mengerti yang paling bagus adalah kita mampu menjelaskan. Ketika kita mengatakan, saya sudah tahu apa itu kudus. Kalau begitu tolong jelaskan apa artinya. Bolehkah engkau memberikan penjabaran tentang apa arti kudus? Nah ketika orang mengatakan, oh sudah tahu. Kudus itu berarti tidak berdosa. Lawannya dosa, lawannya cemar. Nah kalau kita melihat kekudusan hanya di dalam aspek etika, hanya di dalam aspek moral, atau hanya di dalam aspek antitesis dari dosa, lawan dari hamartologi, lawan dari konsep dosa, maka kita belum mengerti kekudusan di dalam totalitas pengertiannya yang paling mendasar sekalipun. Kalau begitu apa sih kudus itu? Saudara, kudus bukan hanya berkait dengan etika, karena dikatakan Tuhan pun adalah Allah yang kudus. Dan Tuhan bukan hanya Tuhan yang secara etika baik hidupnya. Apa itu kudus? Kudus adalah pemisahan total
yang diberikan untuk tempat Tuhan menyatakan kemuliaannya. Inilah konsep kudus yang mesti dengan jelas kita pahami. Kudus itu seperti sebuah wilayah yang dibatasi, yang tidak boleh ditembus apapun. Karena wilayah ini dikhususkan untuk kehadiran Tuhan yang mulia. Nah, kalau Tuhan yang mulia hadir, maka apapun yang sesuai dengan kemuliaannya, itulah yang boleh ada di sekeliling lokasi dia hadir. Maka kudus adalah konteks bagi kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ini tema besar bukan main. Saya sangat berharap saudara mau ambil waktu untuk mempelajari tema-tema seperti ini. Jangan hanya mendengar hal untuk dipraktekkan secara langsung. Jangan hanya mendengar nasihat-nasihat yang tidak menantang cara saudara berpikir untuk menjadi lebih limpah, menjadi lebih akurat di dalam membaca kitab suci. Biarlah kita mendengar khotbah yang membuat kita lebih mampu baca kitab suci. Biarlah kita mendengarkan renungan yang membuat kita lebih kompatibel, lebih nyambung dengan seluruh berita yang Tuhan berikan di dalam kitab suci. Nah saudara, apa itu kudus? Kudus adalah konteks untuk kemuliaan Tuhan dihadirkan. Konteks itu apa ya Pak? Konteks itu seperti wadah. Nah saudara, wadah harus sesuai dengan apa yang mau dimasukkan di dalamnya. Seorang bernama Marshall McLuhan mengatakan bahwa ketika media baru muncul, media baru itu seperti radio dan TV di dalam zaman dia. Zaman dia belum ada media sosial selimpah sekarang. Belum ada internet yang murah dan akses cepat seperti yang ada sekarang. Nah di dalam konsep media pada zaman Marshall McLuhan, ini adalah orang yang menulis di tahun 80-an. Media baru yang dia maksud adalah radio, kemudian televisi, lalu video, kemudian perfilman. Nah ini media baru. Apakah yang unik dari media baru? Marshall McLuhan mengatakan media baru adalah tempat untuk begitu banyak ide bisa disampaikan, tetapi media baru itu sendiri pun adalah ide. Message bukan hanya sesuatu yang ada di dalam wadah dari media, tapi media itu sendiri adalah message. Maka dia terkenal dengan rangkuman, ini bukan dari dia tapi dari orang-orang yang mempelajari dia. Rangkuman dari pikiran Marshall McLuhan umumnya dikatakan seperti ini. The medium is the message. Media adalah pesannya. Dia memberikan contoh yang mudah dimengerti. Saudara kalau mendengarkan ada bunyi tukang es krim lewat, saudara langsung tahu ini jual es krim. Kenapa demikian? Karena dia akan pakai musik lagu yang mengingatkan saudara akan es krim. Jarang ya ada penjual es krim pakai lagu Vivaldi Four Seasons. Dia jalan keliling lalu mulai terdengar begitu saudara dengar langsung, aduh jadi haus mau minum es krim. Kenapa dengar lagu es krim? Itu bukan lagu es krim, gak cocok. Masa gak boleh pakai begitu? Pasti gak boleh. Nah saudara, untuk mengerti ini saudara boleh bayangkan, bolehkah pakai musik apapun untuk suasana apapun? Gak bisa. Musik punya spesifik mood, punya spesifik konten untuk membentuk jiwa manusia. Itu sebabnya Jeremy Begbie mengatakan, apakah engkau cukup Kristen untuk musikmu? Apakah musikmu cukup Kristen untuk kekristenan? Sesuatu yang perlu kita renungkan. Aku suka musiknya. Suka tidak sama dengan compatible. Nah saudara, mungkin banyak di antara saudara yang suka nada yang lincah. Seperti misalnya bagus ya? Boleh nggak pakai lagu ini untuk kita dengar? Ya boleh. Bolehkah pakai lagu ini untuk pengantin masuk dalam acara pernikahan? Mari kita sambut pengantin wanita. Semua sudah berdiri. Siapa di sini yang nanti nikah pakai musik ini? Ada angel di sini? Ada, mungkin kebaktian 1 atau kebaktian 3. Nah saudara, waktu angel mau nikah, kemudian tim pernikahan dari Karawaci mengatakan, kami pilihkan lagu kamu masuk ya. Oh oke, dia mulai khawatir. Kira-kira dipilihkan lagu apa ya? Begitu dia mau masuk, dia sudah siap di depan. Kemudian pendeta mempersilakan, silakan pengantin perempuan masuk. Dia dengan begitu haru mau melangkah masuk. Ditemani papanya dengan perasaan haru. Tiba-tiba musiknya, semua rusak. Memangnya musiknya jelek? Bukan jelek, gak cocok. Banyak orang protes sama GRI, kenapa sih musik ini gak boleh? Karena gak cocok. Memangnya jelek?
No, bukan jelek, nggak cocok. Memangnya musik itu musik lincah yang jenius. Musiknya nggak rumit tapi begitu indah. Tapi nggak cocok untuk jalannya pengantin perempuan masuk. Nah maka saudara sekalian, Marshall McLuhan mengatakan the medium is the message. Waktu dengar musik, langsung tahu. Nah ini baru es krim, bukan Vivaldi tadi. Vivaldi tadi mana cocok, ini baru es krim. Nah tapi ketika saudara dengar tadadam, saudara keluar, saya mau beli es krim. Ternyata di situ adalah Frank & Co. Maaf kami jual berlian. Hah? Jual berlian? Iya, itu pakai gerobak? Iya. Kenapa digerobak? Memang nggak boleh. Dosa kah? Gerobak itu dosa, jangan menghina gerobak. Bukan menghina, nggak cocok. Nah maka saudara, Marshall McLuhan mengatakan TV dan radio tidak mungkin menularkan konsep yang mendalam. Dia cuma bisa jadi pengantar. Saudara nggak mungkin belajar tema yang dalam dengan nonton. Aku nonton video YouTube, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? You must read atau mendengarkan pemaparan secara audio diberikan di dalam konteks seperti khotbah atau orasi. Nah ini yang paling dalam. Kenapa paling dalam? Konteksnya dan message-nya nyambung. Nah kalau konteks dan message nyambung, maka kekudusan adalah konteks untuk kemuliaan Tuhan. The context of the glory of God. Di manakah wadah yang cocok untuk kemuliaan Tuhan? Bisakah kemuliaan Tuhan dinyatakan di tempat yang rendah? Nggak bisa. Bisakah kemuliaan Tuhan dinyatakan di tempat yang jelek? Nggak bisa juga. Bisakah kemuliaan Tuhan dinyatakan di tempat yang sederhana? Harusnya nggak bisa. Tapi unik, di dalam Alkitab jelek dan sederhana tidak dicoret keluar dari wadah untuk kekudusan. Loh, kok aneh ya? Memang Tuhan mau menyatakan diri di tempat yang jelek sekalipun, Tuhan rela menyatakan diri di tempat yang orang tidak sangka. Nah maka wadah bagi kemuliaan Tuhan yaitu kekudusan. Itu tidak ada kaitan dengan kemewahan. Waktu sang putra Allah lahir, dia tidak lahir di konteks mewah sebuah istana. Dia lahir di palungan. Kenapa palungan begitu penting? Nah saudara, saya mau sedikit membiasakan ada ujian untuk saudara yang hadir di sini. Karena katanya ujian itu kan mahal ya. Saudara kalau mau bayar untuk tes TOEFL harus bayar. Nah sekarang ujian saya berikan secara gratis. Dan mungkin ujiannya saya tunjuk orang-orang yang kira-kira tidak malu kalau jawabannya salah. Kok gak ada si Jonathan sih? Kemana dia? Saudara saya mau tanya ya. Kalau Tuhan lahir di dunia, kira-kira lebih cocok mana? Palungan atau istana? Agur? Istana. Iya, cocoknya palungan atau istana? Yakin gak mau revisi jawaban? Palungan. Palungan aja, mau bilang palungan. Ini hint dari dosen loh. Saudara, mana lebih cocok, istana atau palungan? Kalau saya bilang palungan, saudara kan kaget. Oh nggak bisa pak, cocoknya istana. Tuh udah dapat bocoran nggak mau dengar. Kenapa cocoknya palungan? Karena palungan lebih mempunyai the trait of the house of God. Ada trait bait suci, istana enggak. Apa itu trait of bait suci? Apa sih ciri bait suci? Ciri bait suci salah satunya adalah korban binatang. Di palungan ada identikal, ada hal yang berkait dengan sapi, lembu, dan kambing. Di istana enggak. Saudara, apakah di istana raja identik dengan kambing? Saya mau masuk ke kamar raja, kok ada kambing di kamar raja? Pasti nggak bisa, itu nggak cocok. Kenapa nggak cocok? Karena ini istana. Maka istana nggak cocok untuk kekudusan Tuhan. Loh kenapa nggak cocok? Tidak ada traits of the temple. Bait suci atau kemah suci, tabernakel di dalam kitab Keluaran nggak nyambung dengan istana. Loh nyambungnya di mana? Justru nyambungnya di palungan. Justru nyambungnya di kandang binatang. Nah kadang-kadang kita nggak ngerti ini. Oh Tuhan Yesus rela lahir di kandang supaya kita sedih. Kok Tuhan rela lahir di tempat rendah? Bukan. Tuhan rela lahir di tempat kudus. Kenapa kandang kok kudus? Karena masih berkait dengan tema korban. Kalau istana cuma berkait dengan kemegahan kemuliaan Tuhan gak suka. Tapi yang berkait dengan korban, dengan binatang, dengan persembahan, dengan darah yang mengalir di mezbah. Ini lebih dekat untuk kekudusan Tuhan. Maka kalau ditanya mana lebih cocok untuk Tuhan, palungan atau istana? Palungan definitely. Why? Karena ini paling dekat dengan bait suci. Why? Karena Kristus penggenap bait suci. Jadi bait suci menjadi limpah dan genap kehadirannya oleh karena Kristus. Maka konteks Tuhan untuk kekudusan ternyata lain dengan yang kita pikir. Kita pikir oh kalau Tuhan mau hadir harus mewah. Nggak ada kaitan dengan mewah.
Saudara, salah satu aspek yang penting dari GRI membangun bangunan adalah meskipun desainnya, desain yang bagus, tapi tidak identik dengan kemegahan yang berlebihan. Ada yang mengatakan, kenapa ya di dalam desain GRI kok nggak ada ukiran-ukiran yang bagus, nggak ada gambar-gambar atau lukisan-lukisan bagus. Kenapa dalam ruang kebaktian nggak ada? Di luar mungkin ada, di dalam kebaktian nggak ada. Karena salah satu konsep penting dari tradisi reform adalah kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam kesederhanaan. Kesederhanaan iya, berarti tidak ada pameran kemuliaan di dalam hal kemewahan di dalam gereja. Saudara kalau lihat ya, ini bukan mau memamerkan kemuliaan. Ini mau memamerkan dua hal, yaitu dignitas berkait dengan efisiensi dan juga guna. Kenapa tidak ada tiang? Yang pertama karena tiang membuat ruangan jadi tidak simple. Yang kedua, tiang akan menghalangi saudara melihat mimbar. Sekarang di sini nggak ada yang terhalangi. Oh, ada sebagian. Oke lah, ini desainnya harusnya bisa sedikit. Ya, never mind, saya nggak mau kritik desain apapun. Nah saudara, kebanyakan dari saudara tidak terhalang melihat saya. Ini efisiensi, ini guna. Tapi kenapa juga tidak ada tiang? Tiang membuat rumit yang tidak perlu. Nah maka saudara, di dalam desain bangunan gereja, terutama dalam tradisi reformasi, terutama dari aliran Calvin, salah satu hal yang ditekankan adalah kesederhanaan. Kesederhanaan tapi tidak pernah tanpa dignitas. Sederhana dengan dignitas itu penting sekali. Bagaimana mengerti kemuliaan Tuhan? Yang pertama, kemuliaan Tuhan tidak identik dengan kemewahan. Kemuliaan Tuhan tidak identik dengan kelimpahan yang dunia cari. Maka jangan pikir Tuhan mulia kalau dinyatakan dengan hal-hal yang advance. Oh, Tuhan akan dipermuliakan kalau aku gelarnya tinggi. Tuhan akan dipermuliakan kalau IQ-ku tinggi. Tuhan akan dipermuliakan kalau aku kaya. Maka Tuhan, tolong kerjaanku sukses supaya aku jadi orang kaya. Kalau aku sudah jadi orang kaya, aku akan lebih mempermuliakan namamu. Omong kosong. Saudara lihat di dalam kitab suci, Yesus bukan orang kaya. Petrus bukan orang kaya. Paulus bukan orang kaya. Orang kaya tidak pernah jadi standar untuk gereja Tuhan berkembang. Maka kalau saudara mengatakan, aku mau jadi kaya supaya lebih mempermuliakan Tuhan. It's not biblical at all. Itu bukan alkitabiah. Percuma uangmu, percuma gengsimu, percuma yang engkau cari. Karena ternyata Tuhan tidak menyatakan kekudusannya di dalam cara itu. Lalu kalau kekudusan dinyatakan di dalam kesederhanaan, kekudusan dinyatakan di dalam cara yang begitu rendah. Kenapa Salomo bikin bait suci begitu megah dan bagus? Nah saudara, Salomo bikin bait suci megah dan bagus bukan karena mahalnya, tapi karena simbolnya. Bait suci menjadi simbol sorga, tapi simbol sorga tidak pernah dipamerkan keluar. Karena barang yang paling mahal di dalam bait suci, yaitu emas yang begitu murni, itu ada di ruangan maha suci yang orang Israel tidak bisa lihat. Yang orang Israel bisa lihat adalah kambing yang dipersembahkan, domba yang dipersembahkan, lembu yang dipersembahkan. Itu yang mata mereka lihat. Maka kemuliaan dari tahta Tuhan dinyatakan di dalam kesederhanaan adanya korban. Saudara sekalian, ini hal yang benar-benar di luar pikiran kita. Kita pikir Tuhan perlu yang mahal, Tuhan perlu yang mewah, Tuhan perlu yang megah. Saudara, berilah persembahan sebesar yang kau bisa. Tetapi jangan pikir kemuliaan Tuhan hanya mungkin dinyatakan di dalam kemewahan. Bukan. Justru persembahanmu yang kau berikan di dalam segala kerelaan, itu akan dipakai untuk pekerjaan Tuhan yang tidak pamer kemewahan dan kemuliaan di dalam hal yang berkait dengan keuangan saja. Nah maka saudara, kalau kemuliaan Tuhan tidak dinyatakan di dalam kemewahan, yang kedua, kemuliaan Tuhan tidak pernah dinyatakan di dalam cara yang mengadopsi dunia. Waktu bait suci dibuat, bait suci tidak dibuat dengan mengikuti pola yang ada pada dunia. Bukan bangunan yang di-copy lalu di-paste kemudian menjadi bait suci. Bait suci dibangun dengan cara yang unik, yaitu cara yang menekankan Tuhan mau berdiam bersama dengan umatnya. Maka dalam padang gurun, Tuhan mau dirinya tinggal secara simbolik di dalam sebuah kemah. Musa bikinlah kemah. Seperti yang aku tunjuk di atas. Kenapa kemah Tuhan? Karena orang Israel diam di dalam kemah. Waktu Daud mengatakan, aku mau bikin rumah bagi Tuhan. Tuhan mengatakan, selama ini saya tinggal di kemah dan saya nggak perintahkan harus ada rumah. Lalu kenapa sekarang Salomo setelah Daud membangun bait? Tuhan yang minta. Kenapa Tuhan minta? Karena Israel sekarang sudah diam di tanah perjanjian, maka ada sebuah bait untuk Tuhan. Namun bait ini secara unik, penuh dengan simbol. Bukan mengadopsi bait di dalam konsep kafir
dari kuil-kuil berhala, tapi menekankan simbol di dalam keintiman dari relasi antara Tuhan dengan umatnya. Maka saudara, bait suci ini menjadi simbol semacam portal kalau kita mau pakai pop culture ya. Portal untuk orang masuk ke dalam tahta Tuhan. Kita tinggal di bumi, tahta Tuhan ada di sorga. Bagaimana bisa datang ke sorga? Dengan masuk di portal ini, masuk ke bait suci, langsung berjumpa dengan kemuliaan Tuhan. Tapi siapa yang boleh masuk ke portal ini ya? Portal ini ada untuk membatasi orang boleh masuk ke tahta Tuhan. Maka bait suci lain dengan kuil. Seluruh kuil berhala adalah lokasi untuk berhala datang menjumpai manusia. Sedangkan bait suci ini punya konsep paradoks. Di satu sisi menjadi portal untuk manusia bertemu dengan Tuhan. Di sisi lain menjadi penghalang manusia bertemu dengan Tuhan. Disinilah manusia bertemu Tuhan. Oke, aku mau masuk. Gak boleh. Loh, kenapa gak boleh? Hanya imam besar boleh masuk. Aku bukan imam besar, berarti aku gak boleh masuk. Gak boleh. Imam besar mewakili kamu masuk. Lalu imam besar bilang, oke, saya mau masuk. Tuhan akan bilang, gak boleh. 1 tahun cuma boleh 2 kali. Loh, 1 tahun cuma boleh 2 kali. Jadi ruang suci itu tidak boleh saya masuki. Tidak. Jadi bait suci secara paradoks menyatakan kehadiran Tuhan sekaligus mengeksklud kehadiran Tuhan. Menutupnya sehingga kita tidak bisa masuk. Nah, ini sifat paradoks yang tidak diambil dari kuil-kuil buatan manusia. Maka aspek kedua dari kekudusan Tuhan adalah adanya keunikan di dalam covenantal relationship. Di dalam perjanjian antara Tuhan dan umat. Bait suci mau menyimbolkan keunikan perjanjian. Bukan mau adopsi cara kuil dan juga tempat ibadah lain. Menyatakan hormatnya kepada dewa-dewa mereka. Saudara, gereja tidak boleh mengadopsi gaya yang ada di luar. Gereja bukan gereja yang harus masukkan musik pop ke dalamnya. Gereja bukan gereja yang senang-senang karena lagu yang saya dengar sama dengan lagu yang saya suka di luar. Saudara punya selera buruk, jangan bawa itu ke gereja. Saudara punya selera kurang menikmati kegerejaan dari sebuah musik. Jangan bawa itu ke dalam gereja Tuhan. Saudara mesti pikir bagaimana gereja Tuhan dengan tulus dan suci mengekspresikan hal yang mengaitkan saya dengan covenantnya Tuhan. Bukan adopsi, copy dan paste dari luar. Maka hal kedua dalam kekudusan adalah kekudusan akan mengemphasis, akan memberikan sorotan kepada perjanjian antara Tuhan dan umat. Sorotan perjanjian antara Tuhan dan umat. Nah, ini tema sangat penting sekali. Kekudusan tidak bisa lepas dari relasi antara Tuhan dan manusia. Kenapa ya? Karena Tuhan menyatakan kekudusannya dengan fokus kepada covenant, kepada perjanjian yang Dia miliki. Allah adalah Allah yang kudus. Kenapa? Karena Allah memberikan dirinya bagi yang lain di dalam perjanjian. Allah saling memberi diri di dalam Tritunggalnya Allah. Allah adalah Allah Tritunggal dan Bapa, Putra dan Roh Kudus saling mendedikasikan diri kepada yang lain di dalam relasi perjanjian kekal. Nah, ini merupakan apologetik yang bagus sekali untuk Tritunggal. Kalau dibilang, mana ada Tritunggal di dalam perjanjian lama? Saudara mengatakan, waktu Allah mengatakan, aku adalah Allah yang kudus. Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu adalah kudus. Seperti dikatakan di dalam kitab Imamat. Kalau Tuhan itu kudus, Dia mengkhususkan dirinya untuk siapa di dalam hal perjanjian? Kalau Dia belum menciptakan manusia, Dia belum menciptakan malaikat, Dia mendedikasikan diri kepada siapa? Nah, karena Allah Tritunggal, kita tidak ada masalah dengan ini. Sebab Allah memberikan dirinya kepada pribadi lain di dalam relasi Trinitarian. Maka kekudusan yang pertama bukan berkait dengan kemewahan. Yang kedua, kekudusan itu berkait dengan relasi antara Allah dan manusia. Lalu yang ketiga, kekudusan berkait dengan apa ya? Kekudusan berkait dengan izin Tuhan membuka jalan. Kekudusan adalah ketika Tuhan tadinya larang, kemudian panggil kembali. Nah, ini kekudusan di dalam level manusia. Karena Allah itu kudus, kita harus kudus. Tapi kekudusan Allah beda dengan kekudusan manusia. Allah itu kudus dalam dirinya sendiri, sedangkan manusia menjadi kudus karena undangan Tuhan. Nah, 3 hal tadi sangat penting. Yang pertama, bukan kaitan dengan kemegahan. Bukan kaitan dengan kemuliaan dunia. Yang kedua, kaitannya ada pada covenantal relationship. Relasi antara saya dan Tuhan. Lalu yang ketiga, kaitannya ada pada undangannya Tuhan. Jadi kalau ditanya apa itu kekudusan? Kekudusan adalah wadah untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan. Di mana wadah itu berada? Yang pertama di dalam kesederhanaan, bukan kemewahan. Yang kedua, wadah ini menyatakan relasi antara Tuhan dan manusia. Dan yang ketiga, wadah ini adalah wadah yang Tuhan izinkan untuk manusia nikmati. Maka kekudusan selalu ada 2 sisi. Yang pertama adalah kekudusan Tuhan mengundang. Yang kedua adalah kekudusan menyingkirkan yang Tuhan tidak undang. Yang Tuhan undang, mari datang. Yang Tuhan tidak undang, mesti keluar.
mesti dibuang dan dihancurkan. Nah itu sebabnya barang yang dikuduskan di dalam perjanjian lama itu bisa dua. Dikuduskan berarti dipakai untuk bait suci. Ini ada di dalam kitab Keluaran. Waktu orang Israel keluar dari Mesir. Tuhan mengatakan orang Mesir akan bermurah hati kepadamu. Mereka akan memberikan kamu pemberian-pemberian. Waduh, saking bencinya orang Mesir sama Israel. Begitu orang Israel pergi langsung dikasih hadiah loh. Saudara, saya jadi bingung ya. Orang Israel kalau pergi dari Mesir, orang Mesir kasih hadiah pemberian. Thank you for leaving. Terima kasih sudah rela pergi. Nah saya waktu pindah dari Bandung ke sini juga dikasih hadiah sama GRI Bandung. Apa ada miripnya, saya baru pikir sekarang. Terima kasih sudah mau pergi dari Bandung ya, thank you so much, jangan kembali. Tentu bukan itu ya, orang Bandung gak sejahat itu. Tapi orang Mesir begitu muak dengan Israel. Karena mereka dapat tula begitu banyak. Maka waktu Israel akhirnya keluar, mereka bilang puji Tuhan, atau puji Dewa Ra lebih tepat. Akhirnya kamu keluar juga ya, saya kasih hadiah. Ada yang kasih emas, ada yang kasih kain yang bagus, ada yang kasih perhiasan, ada yang kasih uang. Lalu mereka simpan semuanya itu. Nah Tuhan melatih orang Israel tidak tamak. Mereka terbiasa jadi budak. Mereka cuma tahu pokoknya makanan harus ada bawang prei. Nah itu baru enak. Mereka cuma tahu makan enak. Mereka kurang ngerti belanja karena mereka budak. Maka waktu dikasih uang mereka tidak serakah. Mereka tidak pakai uangnya. Tapi waktu makanan dikurangi mereka jadi marah. Nah jadi mereka bukan tidak serakah. Mereka cuma tidak tahu bagaimana ketamakan itu berkait dengan uang. Maka uangnya mereka simpan sampai akhirnya Tuhan mengatakan sekarang berikan persembahan untuk membangun kemah suci. Wah mereka langsung memberikan apa yang tadinya mereka dapat dari Mesir. Nah ini barang-barang dikuduskan untuk dipakai Tuhan. Tapi apakah kekudusan hanya ini? Tidak. Kekudusan berarti mengambil apa yang Tuhan mau, tapi membuang dan menyingkirkan apa yang Tuhan tidak panggil. Nah maka kekudusan ada yang kedua. Yaitu ketika Israel menghancurkan tembok Yeriko. Tuhan mengatakan perangilah orang Yeriko dan basmi semuanya. Dan seluruh barang-barang mereka harus engkau bakar. Loh kenapa dibakar? Dikhususkan untuk ditumpas. Kenapa ya ada dikhususkan untuk ditumpas? Yang Tuhan mau panggil akan Tuhan khususkan untuk jadi miliknya. Yang tidak akan Tuhan buang keluar. Nah saudara ini fakta yang mengerikan. Tapi benar Alkitab mengajarkan. John Calvin pernah mengatakan saya gak suka loh khotbah bagian ini. Mengkhotbahkan ada yang akan Tuhan ambil jadi miliknya. Ada yang akan Tuhan buang keluar. Saya kurang suka berkhotbah seperti ini. Tapi harus. Kenapa harus? Karena Alkitab mengatakannya. Maka Calvin itu sangat ketat di dalam metode ekspositori. Dia mengeksposisi Alkitab demi bagian. Meskipun dia gak suka. Meskipun secara teologis dia pikir kayaknya ini kurang cocok untuk jemaat. Bagaimana jemaat bisa dapat kekuatan kalau diberitakan hal ini. Tapi Calvin tidak mau sombong. Dia mengatakan biar Tuhan yang lebih mengerti. Tuhanlah yang memberi makan domba-dombanya. Aku taat mengkhotbahkan bagian yang aku harus khotbahkan pada saat itu. Maka khotbah expository preaching. Nah ini dipopulerkan oleh reformasi. Lain dengan khotbah kalender gereja. Khotbah kalender gereja adalah tentang event-event yang khusus. Dan kita mungkin akan terbiasa untuk menyaring apa yang kita kurang suka, jangan dikhotbahkan. Apa yang kita suka itu yang ditekankan di dalam khotbah. Tapi khotbah ekspositori gak bisa loh. Pengkhotbah gak bisa lari. Saudara kalau suka surat Roma ya. Lalu sudah mulai khotbahkan surat Roma. Banyak tema-tema penting. Tapi bagian akhir surat Roma itu tentang salam. Mau khotbah apa salam-salaman? Salam kepada ini, salam kepada ini. Lalu pendeta mesti khotbah. Tapi itulah khotbah ekspositori. Mesti bahas setiap bagian. Whether you like it or not. Kamu suka, preach it. Kamu gak suka, preach it. Nah maka Calvin bilang sulit bagi saya mengkhotbahkan khotbah tentang penolakan Tuhan. Tapi ini ada di Alkitab. Jadi saya harus khotbahkan. Nah kekudusan berarti Tuhan ambil yang jadi miliknya. Ditarik kepada dia. Yang bukan dia buang. Disingkirkan dari wadah untuk kemuliaan dia. Nah maka kekudusan itu mengerikan. Di satu sisi indah dan baik, di sisi lain mengerikan karena menghanguskan yang Tuhan tidak suka. Yang Tuhan mau keep out, akhirnya akan keep out. Begitu yang Tuhan bilang keep out, nekat masuk ke dalam, dia akan binasa. Nah kalau begitu kekudusan punya dua sisi yang mengerikan sekaligus yang menyenangkan. Bagaimana memahaminya? Wah ini hanya bisa dipahami di dalam covenantal relationship, di dalam perjanjian dengan Tuhan. Tuhan berjanji menarik manusia balik. Tapi momen Tuhan tarik manusia terus melawan. Akhirnya ada titik di mana Tuhan mengatakan sekarang cukup. Kamu akan jadi kelompok atau orang yang ada di luar kekudusan. Dan ditentukan untuk binasa pada akhirnya. Ini mengerikan sekali.
Maka biarlah kita dengan hati-hati melihat segala konsep yang ada di dalam kitab suci dan dengan teliti memahaminya supaya hidup kita beres di hadapan Tuhan. Nah, jadi apa itu kekudusan? Kekudusan berkait dengan yang Tuhan mau tarik untuk datang kepadanya dan yang Tuhan mau tolak untuk dibersihkan keluar, tidak boleh mencemari apa yang ada di dalam. Nah, maka bagaimana mengerti kekudusan? Ada 3 unsur ini. Yang pertama unsur sederhana. Yang kedua adalah unsur di dalam perjanjian dengan Tuhan. Yang ketiga adalah unsur penerimaan Tuhan dan penolakan Tuhan. Nah saudara, waktu kita mengerti kekudusan di dalam aspek-aspek ini, lalu kita membaca kitab Keluaran pasal 20 ayat yang ke-8. Ingatlah, kita sudah bahas tentang ingat, sekarang kuduskanlah hari Sabat. Oke, kuduskan. Ada hari yang dikatakan harus dikuduskan. Bagaimana hari itu dikuduskan? Yang pertama dengan kesederhanaan. Kesederhanaan dalam hal apa? Artinya adalah menguduskan hari Sabat, artinya menguduskan, artinya tidak ada hal apapun yang engkau kerjakan pada saat itu yang membuat engkau terdistract dari konsep yang pikiran menuju kepada ibadah kepada Tuhan, itu menjadi sesuatu yang ditekankan. Dan segala hal yang mengacaukan dan mengganggu, saya akan buang. Nah, jadi hari Sabat dikuduskan dengan saya mempersiapkan diri seutuh-utuhnya untuk Tuhan. Seluruh hari saya mau dedikasikan untuk Tuhan. Mengapa saya dedikasikan untuk Tuhan? Karena saya begitu mudah untuk mencampurkan segala hal sehingga urutan prioritas menjadi rusak. Hari Sabat adalah satu-satunya hari di dalam 1 minggu hidup kita di mana ada kekhususan untuk sesuatu. Kekhususan untuk sesuatu dan bukan yang lain. Hari lain gak ada. Saudara, adakah hari yang Tuhan minta untuk dikhususkan bagi panen misalnya? Hari Minggu untuk ibadah. Hari Senin khususkan untuk panen. Hari Selasa, hari olahraga seminggu. Hari Rabu, hari masak. Hari Kamis, hari ibu. Hari Jumat, hari ayah. Hari Sabtu, engkong dan emak disatukan. Nah, saudara gak ada kan? Tiap-tiap hari adalah hari yang blend untuk segalanya. Di hari Senin, engkau boleh berdoa, engkau boleh kerja, engkau boleh ini, engkau boleh itu. Banyak hal boleh engkau kerjakan. Hari Selasa, sama. Tapi ada hari di mana engkau memilih untuk menjalankan ibadah di dalam segala kesederhanaan. Maka Sabat adalah hari di mana Tuhan diakses dengan sederhana. Sederhana loh. Sederhana artinya apa? Artinya tidak perlu layer, tidak perlu kesulitan, tidak perlu hal-hal yang membuat engkau mempunyai perasaan eksklusif bisa beribadah. Saudara, orang simple bisa datang ke gereja dan gak akan ditolak. Saudara datang ke sini ibadah, saya gak peduli saudara ranking berapa di sekolahmu. Saya tidak peduli berapa yang engkau hasilkan 1 bulan. Saya tidak peduli siapa engkau di masyarakat. Semua adalah orang yang mau beribadah kepada Tuhan. Apakah engkau pegawai biasa atau engkau raja Inggris? Waktu engkau datang ke sini tempatnya sama. Kenapa sama? Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Di beberapa tempat ya, ketika kita melayani di sebuah daerah, pinjam sebuah gereja untuk bikin KKR, selalu akan dibikin kursi yang di depannya itu ada sofa dengan meja untuk snack. Dan selalu kalau kita lihat, kita bilang singkirkan meja itu. Tapi mereka bilang ini untuk VIP. Di dalam jemaat Tuhan gak ada VIP. Semuanya orang sederhana. Semuanya orang-orang yang memerlukan Tuhan. Tidak ada orang mewah di sini. Tidak ada orang hebat di sini. Tidak ada orang spesial di sini. Maka saya sangat menentang konsep berpikir yang membagi jemaat di dalam layer-layer. Oh memang ada layer kok Pak. Ada layer utama, ada layer kedua, ada layer ketiga. Itu omong kosong dari setan. Saudara, semua jemaat di sini adalah orang sederhana yang mau datang ke Tuhan. Sederhana apanya Pak? Di parkiran saya lihat ada Alphard baru, ada Lexus. Ini bukan nyindir yang punya Lexus ya. Ada mobil-mobil mewah. Nah itu kan berarti ada layer, ada beda. Gak peduli. Yang punya Lexus juga gak ada parkiran khusus kan. Parkiran khusus paling diberikan kepada hamba Tuhan. Bukan hamba Tuhan yang minta, pengurus yang bilang. Pengurus mengatakan, ayo kita keep untuk hamba Tuhan. Saya sudah bilang ke pengurus, nggak usah ada keep-keepan. Pokoknya semua boleh parkir dimanapun. Tapi pengurus juga lumayan ngotot loh. Mereka bilang, nggak bisa Pak, untuk hamba Tuhan harus ada khusus. Nah maka ada parkiran khusus hamba Tuhan, itu yang bikin pengurus. Jadi kalau sudah kurang setuju, marahin aja pengurus. Kenapa bikin khusus untuk hamba Tuhan? Nah saudara, kenapa bikin khusus untuk hamba Tuhan? Karena hamba Tuhan mobilnya Lexus? Bukan. Kalau di mall itu ada parkiran khusus Lexus, parkiran untuk Mercy. Kalau di gereja enggak. Ada parkiran untuk Vikaris Mercy Mata Kupan, itu bisa. Nah saudara, waktu kita datang semua orang sederhana. Kenapa? Karena kekudusan Tuhan itu kompatibel dengan kesederhanaan, bukan kemewahan. Justru orang-orang yang mewah,
Mesti belajar menanggalkan kemewahannya supaya bisa menjadi wadah untuk kemuliaan Tuhan. In order to God's glory appear. Di dalam keinginan untuk kemuliaan Tuhan nyata. You must humble yourself. Kamu harus merendahkan dirimu. Engkau ingin menikmati kemuliaan Tuhan? Ya, kalau begitu, humble yourself. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Barulah kemegahan dari keagungan Tuhan dinyatakan. Jadi wadah yang namanya kesederhanaan. Ini compatible untuk kemuliaan Tuhan. Itulah kekudusan. Mari beribadah di dalam segala kesederhanaan. Paulus pernah mengatakan, perempuan yang mau beribadah gak usah berkepang-kepang rambutnya. Nah, ini bukan berarti saudara gak boleh kepang rambut ya. Tapi di zaman dulu itu ada kelebihan. Bukan yang seperti di sini pasti gak ada lah. Orang dulu itu akan pakai waktu berjam-jam untuk menata rambutnya supaya kelihatan dia orang kaya. Jadi waktu datang, rambut begini tuh mahal, cuma orang kaya yang bisa. Nah saya kurang ngerti ya rambut mahal tuh gimana caranya. Saya sudah protes kalau potong rambut itu di atas 90 ribu. Berapa potong rambut? 120 ribu. Gila mahal banget, bisa pinjol gua. Ya udah kalau gini caranya saya minta anak saya belajar potong rambut aja. Nah saudara, tapi zaman itu di Yunani ada cara tata rambut yang harus bayar pakai uang mahal bukan main. Mungkin orang miskin itu harus kerja 2 bulan hanya untuk bayar rambut ditata seperti itu. Loh, kenapa mereka tata rambut seperti ini? Supaya kelihatan cantik? Bukan. Tapi supaya kelihatan berada. Datang ke gereja dengan rambut kaya. Jadi rambut juga ada kaya ada miskin. Ada orang miskin rambutnya kaya. Nah ini yang kacau. Ada orang kaya rambutnya miskin. Nah ini yang lebih mulia sedikit. Nah saudara, waktu mereka datang dengan rambut seperti ini, mereka jadi pusat perhatian. Dan Petrus mengatakan, maaf bukan Paulus ya Petrus. Petrus mengatakan, kamu jangan lakukan itu. Datanglah ke gereja sebagai orang sederhana. Oh berarti gak usah nyisir, gak gitu juga. Saya lupa udah nyisir atau belum. Nah saudara, bukan berarti saudara abaikan penampilan, bukan. Tapi saudara tidak pernah ingin dianggap kelompok bagus karena penampilan saudara. Jadi ini triknya ya. Bagaimana aku aesthetically pleasing tetapi not kelihatan mewah. Ini sulit tetapi harus. Jangan cuma pikir mewah tapi pikir estetik. Estetik lain dengan mewah. Yang mewah enggak tentu estetik, yang estetik enggak tentu mewah. Nah saudara sekalian ini sesuatu yang penting untuk kita renungkan. Datang dengan rendah hati. Datang dengan segala kesederhanaan. Karena mulia Tuhan itu kompatibel dengan kesederhanaan, bukan kemewahan. Kan Allah di surga begitu mulia, betul. Tapi kekudusannya tidak dinaungi oleh kemuliaan dari kemewahan. Kekudusannya justru dinyatakan dalam kesederhanaan. Nah maka meskipun surga mulia, tapi Tuhan memutuskan untuk hadir di tengah-tengah keadaan yang miskin dan kelihatannya hina. Saudara di dalam ucapan Salomo mengatakan, Allah adalah pencipta terang. Tapi Allah memutuskan untuk diam di dalam kegelapan. Nah maka bagaimana menguduskan Sabat? Yang pertama adalah menghilangkan kebiasaan untuk mencampurkan segala hal di dalam satu hari untuk hari Sabat. Untuk hari Minggu, kita Sabat itu Minggu ya. Saya minggu lalu sudah jelaskan kenapa. Jadi saya mau kuduskan, hari ini adalah hari di mana aku mendedikasikan diri untuk Tuhan. Lalu bagaimana menguduskan? Masih dalam aspek yang pertama kesederhanaan. Saya punya kesederhanaan berpikir pokoknya hari ini untuk Tuhan. Yang kedua, hari ini karena untuk Tuhan aku harus merendahkan diri. Aku harus menyadari bahwa diriku adalah kelompok rendah yang perlu belas kasihan Tuhan. Kiranya ini menjadi wadah untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, menguduskan hari Sabat itu berarti apa? Berarti akan ada waktu ibadah untuk menekankan kembali covenantal relationship. Untuk menekankan kembali konsep perjanjian dengan Tuhan. Nah kita punya retreat, punya tema besar adalah tiap cari selalu gak dapet ya. Oh ini, we are covenantal families. Nah ini dirumuskan sebelum saya jadi gembala di sini ya. We are covenantal families. Nah saudara, apa artinya we are covenantal families? Kami adalah keluarga-keluarga yang menjadi bagian dari umat perjanjian Tuhan. Nah bagaimana menekankan tentang aspek covenant, tentang perjanjian? Yaitu saudara mesti punya satu wadah beribadah supaya perjanjian itu kembali ditekankan, ditegakkan dan kembali diimprint di dalam hati saudara. Saudara pikiran kita ini bukan pikiran yang menerima memori ya, tapi pikiran kita adalah pikiran yang menyingkirkan memori.
Nah ini salah satu hal yang saya pelajari, saya bukan ahli di dalam mempelajari neurologi ataupun psikiatri manusia. Namun kebanyakan artikel yang saya baca mengatakan bahwa cara memori kita bekerja itu bukan dengan menekankan memori, tapi dengan menyingkirkan yang lain. Supaya ingat satu, saudara akan singkirkan yang lain. Jadi cara mengingat adalah dengan fokus. Bagaimana fokus? Dengan abaikan yang lain dulu. Ini terjadi ketika misalnya, ini dari Jean-Paul Sartre, dia memang bukan psikiater, tapi dia saya pikir cukup akurat memahami hal ini. Kalau saudara cari orang, saudara masuk di dalam sebuah rapat misalnya, atau di dalam sebuah ruang kantor penuh orang, dan saudara ada janji dengan bos saudara. Oh saya dipanggil bos, begitu saudara masuk ruang kantor itu langsung semua orang jadi nothing. Orang yang namanya bos itu yang langsung saudara cari, itu si bos, jangan-jangan dia mau marah sama saya atau apa. Nah jadi saudara masuk ruangan itu, saudara langsung menegasi yang lain supaya yang satu ini kelihatan. Nah sama, waktu saudara ingin menekankan kembali perjanjian, saudara harus mulai terbiasa mengabaikan yang lain dulu. Jadi cara memusatkan pikiran kepada Tuhan itu bukan dengan mikirin Tuhan, dengan mulai mensekendarikan, mulai membuat yang lain menjadi marginal. Pikiran-pikiran saudara mulai fokus ke Tuhan dengan cara anggap yang lain tidak sepenting Tuhan. Yang lain penting, pasti penting, tapi saat ini saya mau abaikan dulu. Ini sebuah latihan mental yang penting untuk datang ke gereja. Gak ada di sini yang datang ke gereja dengan suasana netral kan. Ada yang datang di sini mungkin dengan sukacita, ada yang datang di sini lagi patah hati. Kalau ada ini hanya kebetulan belaka saya ngomong, bukan menyindir saudara. Kalau merasa tersindir bertobatlah. Nah saudara datang dengan patah hati, saudara datang dengan senang hati, saudara datang dengan perasaan kacau, saudara datang dengan perasaan stabil. All kinds of feelings, segala jenis perasaan ada pada diri saudara. Nah saudara mesti latih, waktu datang kepada Tuhan yang lain jadi nomor 2. Perjanjianku dengan Tuhan itu paling utama. Kenapa ini penting? Karena saudara sudah mempunyai hari-hari hidup di mana hal lain membuat saudara menyingkirkan yang namanya Tuhan. Tuhan dilupakan demi yang lain ini. Dan ini yang kita lakukan, kita orang berdosa sering lakukan ini. Saudara tiap hari lakukan ini. Waktu saudara kerja di kantor, apakah saudara ingat Tuhan? Enggak, Tuhannya dipinggirkan dulu. Sekarang mesti pikir untung, pikir untung, pikir untung. Waktu pikir untung, Tuhan disingkirkan. Nah saya punya sepupu namanya Untung, jadi pikir untung bukan pikir dia ya. Nah saudara, saya mau pikir dapat uang. Saya mau pikir profit, saya mau pikir ini, saya pikir itu. Waktu saudara tentukan dirimu berfokus kepada satu hal. Tuhan yang dipinggirkan. Kita meminggirkan Tuhan terus loh. Kita meminggirkan Tuhan karena ada masalah di keluarga. Kita meminggirkan Tuhan karena ada kesulitan dalam ekonomi. Kita meminggirkan Tuhan karena ada kesulitan di dalam tubuh kita. Kita meminggirkan Tuhan karena ada kesenangan yang kita bisa dapat. Kita meminggirkan Tuhan karena kita masuk ke dalam keadaan yang sulit. Kita juga meminggirkan Tuhan karena kita masuk dalam keadaan tenang. Tuhan selalu dipinggirkan oleh kita yang berdosa ini. Lalu kalau Tuhan terus dipinggirkan, kapan Tuhan bisa jadi center lagi? Ketika engkau pinggirkan yang lain. Saudara, cara mengutamakan Tuhan bukan dengan Tuhan jadi utama, tapi dengan yang lain jadi tidak utama dulu. Di dalam bahasa Yunani, Ibrani itu ada yang unik ya. Tidak ada perkataan more than. Itu enggak ada ekspresinya. Saya mencintai Yakub lebih daripada Esau. Ini enggak ada. Yang ada adalah saya mencintai Yakub dan membenci Esau. Nah ini cara orang Ibrani bicara. Jadi apakah Esau dibenci? Sebenarnya enggak. Terus kenapa bilangnya aku mencintai Yakub tapi membenci Esau? Karena itulah ekspresi Yahudi, ekspresi Ibrani. Mereka tidak ada more than. Aku mencintai Yakub lebih daripada Esau. Hal yang unik ya. Kenapa ya? Karena bagi mereka konsep cinta ya, konsep kasih, konsep ahava. Konsep ahava ini gak bisa ada derajat. Saudara gak bisa bilang, aku mau mencintai Tuhan, derajatnya lebih dari yang lain. Bahasa mereka gak memungkinkan itu. Karena di dalam konsep mereka, ahava adalah tindakan langsung karena sesuatu yang secara sedimen, sesuatu yang secara substansial itu sudah penuh. Kenapa engkau membesarkan anakmu? Karena aku mempunyai perasaan cinta kepada dia, ahava. Kenapa bisa cinta sama anak? Karena perasaanku sama anak begitu penuh dan aku akan mendedikasikan tindakanku untuk dia. Nah ini namanya cinta kasih. Sama, saudara mempunyai suami, saudara mempunyai istri, saudara akan mengatakan perasaanku untuk suamiku, perasaanku untuk istriku. Penuh bukan main, baru kemudian aku mengekspresikan tindakan. Jadi mereka nggak kepikiran ada perasaan ahava yang levelnya turun. Maka mengatakan aku cinta Yakub
lebih daripada cinta Esau. Ini sesuatu yang gak ada dalam konsep itu. Nah kalau gitu gimana caranya bilang cinta Yakub lebih daripada mencintai Esau? Ya cuma bilang cinta Yakub dan benci Esau. Itulah caranya. Nah saudara, ini sesuatu yang sangat-sangat indah kalau kita pikir dengan tuntas. Berarti cara kita untuk mencintai Tuhan adalah membenci yang lain. Jadi mesti benci. Bukan benci dalam arti saya tidak mau kerjakan. Benci dalam arti urutan. Demi aku fokus ke Tuhan, yang lain minggir dulu. Kenapa? Karena dari hari Senin sampai Sabtu, engkau sudah pinggirkan Tuhan demi yang lain. Saudara, memangnya salah ya? Kalau saya pinggirkan Tuhan untuk sementara, salah, pasti salah. Loh aku kerjakan harus konsentrasi kerja, bukan untuk Tuhan. Engkau harus kerja untuk Tuhan. Aku kalau tangani keluarga kan untuk keluarga dulu, bukan untuk Tuhan. Engkau tangani keluarga untuk Tuhan. Aku kalau ada senang-senang, boleh dong lupakan Tuhan dulu sebentar. Nanti ingat lagi, gak bisa harusnya. Engkau tidak boleh melupakan Tuhan karena Tuhan adalah sumber kesenanganmu. Segala hal yang baik itu mengalir dari Dia. Seperti air yang mengalir dari sumbernya. Kalau dikatakan Calvin. Jadi saudara tidak mungkin melupakan Tuhan. Tuhan gak boleh disingkirkan. Tapi karena kita sering menyingkirkan Tuhan, Tuhan masih kasih kesempatan. Oke, hari-harimu engkau jalani dengan mengabaikan Tuhan. Tapi kuduskanlah Sabat. Di dalam hari Sabat ingatlah our covenant. Ingatlah perjanjian antara Tuhan dengan manusia. Ingatlah betapa besar aku mencintai engkau. Ingatlah betapa besar aku memberkati engkau. Ingatlah cinta yang aku berikan dengan pengorbanan yang aku rela untuk melepaskan engkau dari Mesir. Jadi orang Israel dituntut, ayo di dalam hari Sabat, abaikan yang lain demi Tuhan. Makin kita beribadah, makin kita mampu mengabaikan yang lain demi Tuhan. Bukan cuma di hari ibadah, tapi juga di dalam hari-hari yang lain. Maka ibadah ini mesti khusus. Ibadah tidak boleh punya singgungan yang terlalu besar dengan yang lain. Nah singgungan dengan yang lain pasti ada. Misalnya, saudara bikin pesta ulang tahun, pakai sound system enggak? Pakai. Kalau begitu gereja pakai sound system juga? Pakai. Nah sama, itu masih bisa sama, itu boleh berinteraksi. Di dalam gereja ada lampu sorot, di dalam pidato politik ada lampu sorot. Boleh enggak? Masih boleh. Tapi harus ada hal-hal yang khusus untuk ibadah. Saya diingatkan istri saya tentang konsep pemberian. Apa itu pemberian? Pemberian itu enggak boleh umum. Saudara kalau memberi umum itu namanya bukan pemberian. Kalau saya mengatakan, saya sangat mencintai anak saya. Lalu saya memberikan anak saya sepatu lari yang ukurannya sama dengan saya. Atau ukuran saya. Itu bukan pemberian. Karena itu bisa dipakai oleh siapapun. Nah kalau saya memberi, yang saya beri hanya bisa dipakai oleh penerima. Itu baru pemberian. Apa itu pemberian? Pemberian berarti saya terima dari orang lain hal yang tidak mungkin orang lain pakai. Nah maka ketika saudara dan saya menerima pemberian dari Tuhan, Tuhan memberikannya secara spesifik. Hanya engkau yang menikmati. Aku mendedikasikan diri kepadamu. Demikian ketika kita mau datang kepada Tuhan, mesti menyiapkan untuk sebuah ibadah. Di mana di dalamnya ada hal yang only for God. Hanya untuk Tuhan. Salah satu yang paling penting itu musik. Makanya saya benar-benar alergi kalau orang mengatakan, anak muda gak cocok sama musik gereja. Kalau anak muda gak cocok sama musik gereja, anak muda gak cocok sama Tuhan. That's it. Anak muda gak cocok ibadah sama Tuhan. Dan mereka mesti bertobat, bukan gereja yang mesti bertobat. Maka undangan untuk gereja menyesuaikan dengan musik dunia itu bagi saya omong kosong. Bagaimana supaya orang bertobat? Nikmatilah Tuhan dengan menikmati ibadah di dalam gereja. Malas ibadahnya bikin ngantuk. Ya, ibadah bikin ngantuk bagi mereka yang gak ngerti. Sama dengan kelas fisika bikin ngantuk bagi orang yang ngerti fisika. Saudara profesor fisika ikut kelas fisika, matanya menyala. Tapi kalau kita gak ngerti fisika, ikuti kelas fisika, baru 5 menit udah melayang ke dunia fisik yang lain. Nah jadi saudara jangan bilang gereja membosankan, karena ketika engkau mengatakan gereja membosankan, berarti engkau tidak kompatibel dengan Tuhan. Nah maka saudara, bagaimana beribadah? Khusus. Beri hal yang hanya boleh Tuhan nikmati. Pakai musik yang hanya boleh diibadah dinyanyikan. Pakai jenis musik yang hanya di dalam ibadah boleh dinyatakan. Saudara tidak akan pakai mode yang sama untuk nyanyi-nyanyi di ulang tahun. Saudara tidak pakai mode yang sama untuk menjadi teman saudara di dalam perjalanan atau jogging. Saudara mengatakan, saya perlu loh Pak musik yang semangat untuk jogging. Ya silakan cari. Tapi saudara nggak bisa mengatakan, pakai juga ya musik ini untuk kebaktian. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Give something special untuk Tuhan. Yang hanya Tuhan, yang hanya boleh untuk Tuhan. Begitu orang dengar model ini langsung tahu ini untuk Tuhan. Maka kita punya gereja nggak boleh punya ruang pertemuan umum. Ini adalah aula gereja. Izinnya izin gereja. Kita kejar di pemerintah, saya mau bangun gereja. Bukan mau bangun tempat pertemuan umum yang hari Minggu dipakai untuk gereja. Nah ini namanya kekhususan. Nah maka saudara mari belajar mengkhususkan diri.
Hari Sabat dikuduskan dengan cara apa? Dengan cara saya belajar sederhana, merendahkan diri. I am nobody. Saya bukan siapa-siapa. Hartaku tidak ada pengaruh di mata Tuhan. Saudara nggak akan bisa membuat Tuhan terbelalak dengan penghasilanmu sebulan. Aku menghasilkan begini, Tuhan kaget. Banyak ya, kamu boleh jadi jemaat spesial. Nggak ada, termasuk di GRI, nggak ada pendeta akan terbelalak matanya mendengar penghasilanmu sebulan. Dia nggak peduli, saya nggak peduli. Nggak tahu pendeta lain pun saya harap juga nggak peduli. Nah saudara sekalian, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua, konsentrasi dengan covenantal relationship. Ingat bagaimana Tuhan mencintai nenek moyang kita di dalam Alkitab. Ingat bagaimana Tuhan mencintai kita sebagai bagian dari komunitas umat Tuhan. Ingat bagaimana Tuhan berkorban demi gerejanya. Ingatlah apa yang gereja sudah korbankan demi Tuhan. Saya ketika pertama kali harus berkhotbah hari Minggu di Bintaro. Waktu itu saya khotbah dari Efesus. Sebelum berkhotbah saya doa gentar sekali. Saya mengatakan, Tuhan, orang-orang yang berdiri di atas mimbar menyampaikan surat Efesus begitu banyak. Saya pernah membaca khotbah Efesus dari John Calvin. John Calvin pernah khotbahkan Efesus. George Whitefield pernah khotbahkan bagian dari Efesus. Orang-orang seperti pendeta Stephen Tong mengkhotbahkan Efesus. Sekarang kok ada orang namanya Jimmy Pardede boleh juga khotbahkan hal yang sama. Saya gentar sekali. Saya berkata, Tuhan, saya tidak layak. Dari kelompok-kelompok hamba Tuhan yang sangat hebat, yang sangat dipakai Tuhan. Kenapa muncul orang namanya Jimmy Pardede yang tidak layak? Dengan rendah hati saya minta tolong Tuhan, kasihani saya. Saya tidak layak, tolong aku berkhotbah. Tapi kemudian saya pikir, kenapa saya cuma minta ini waktu saya berkhotbah? Kenapa waktu tidak berkhotbah tidak minta? Kenapa saya tidak mengatakan, Tuhan, jemaatmu diisi oleh orang-orang yang rela berkorban bagimu. Orang-orang yang hidupnya suci. Orang-orang yang mempertahankan kesucian di hadapan Tuhan. Orang-orang yang tidak pernah main-main di dalam hidup. Orang-orang yang tidak pernah tidak serius di dalam memperjuangkan hidup yang beres. Kenapa bisa menyeruak muncul nama Jimmy Pardede? Saya tidak layak. Nah perasaan rendah ini perlu ada. Itulah menguduskan hari Sabat. Mengerti komunitas umat Tuhan yang mendapat berkat Tuhan. Itulah menguduskan hari Sabat. Yang ketiga yang terakhir. Menguduskan hari Sabat berarti apa? Berarti mengetahui waktunya Tuhan. Tuhan mengatakan mari datang ibadah. Maka saya datang. Sudah gak bisa bilang oh waktunya saya dong Tuhan. Gereja bilang kebaktian jam 10 kurang cocok, saya cocoknya 10.30. Makanya saya datang 10.28. Nah saudara ini bukan waktu Tuhan kok. Tuhan yang tarik kita. Nah inilah menguduskan hari Sabat. Menguduskan hari Sabat berarti ada kesadaran Tuhan undang aku, bukan aku menentukan. Aku gak bisa bilang aku mau beribadah, gak bisa. Tapi aku mengatakan Tuhan mengundang saya beribadah. Itulah menguduskan hari Sabat. Sudahkah kita menguduskan hari Minggu waktu kita beribadah? Sudahkah kita dengan rendah hati mengatakan Tuhan I am yours dan saya mau datang ke hadapanmu. Sudahkah kita mengatakan Tuhan rendahkanlah saya supaya saya tidak membanggakan apa yang saya miliki. I am nothing. Sudahkah kita mengingat perjanjian Tuhan berfokus untuk mengetahui Tuhan utama yang lain sekunderi. Tuhan utama yang lain saya tidak mau peduli. Tuhan utama yang lain minggir dulu. Tuhan utama dan yang lain saya taruh di tempat yang nomor bawah. Lalu sudahkah saya menyadari waktu yang Tuhan berikan harus dihargai. Inilah menguduskan hari Sabat. Nah kiranya Tuhan bimbing kita punya konsep Sabat yang sangat penting ini dengan makin baik. Mungkin pembahasan untuk Sabat akan dilakukan beberapa kali lagi. Dan kita akan teliti bagian-bagian yang penting. Baik di dalam perintah mengingat, menguduskan, lalu juga di dalam larangan. Adakah larangan di hari Sabat? Apa yang boleh dan tidak? Bagaimana saya memahami ini? Lalu jangan larang orang-orang sekelilingmu beribadah. Nah bagaimana saya mengerti perintah ini? Ini perintah multi aspek. Begitu limpah, begitu dalam, dan begitu penuh dengan kebenaran Tuhan. Biarlah kita dengan tekun belajar, dan kita mendapatkan buah dari ketekunan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mohon anugerah-Mu. Berikanlah kami kemampuan untuk menguduskan hari Sabat. Selama ini kami gagal menjalankannya, karena kami tidak mengerti apa itu menguduskan. Tapi sekarang setelah kami bertambah di dalam pengertian, mohon kami juga bertambah di dalam penghormatan kami kepada Tuhan. Dan di dalam menguduskan hari Sabat. Tuhan tolong kami, berbicaralah terus kepada kami, sehingga kami menjadi bagian dari umat Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Pimpin kami dan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.